Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Saham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur trailing stop di fitur Binance. Trailing stop yaitu fitur yang memungkinkan titik close pada order berubah otomatis secara searah berdasarkan order yang dimiliki trader. Manfaat dari trailing stop yaitu dapat mengunci keuntungan dan tetap dapat terus meningkat keuntungan selama harga bergerak ke arah yang sesuai dengan order si trader. Trailing stop tidak bergerak mundur ke arah berlawanan dengan jenis order kita, sehingga ketika harga malah turun pada saat kita melakukan order buy atau harga malah naik pada saat kita melakukan order sell dan mendekati trailing stop, bahkan mengenai trailing stop, maka order akan ditutup. Ada yang harus teman-teman pahami tentang fitur trailing stop di Binance. Ada yang namanya activation price. Adalah harga yang harus dicapai sehingga trailing stop baru mulai aktif. Callback rate adalah jarak antara current price atau harga sekarang dengan titik trailing stop. Price ada dua, yaitu mark price dan last price. Mark price sendiri adalah harga rata-rata dari beberapa exchange, yang dimana kita akan menggunakan mark price pada contoh kali ini karena lebih aman dari permainan harga bandar. Sedangkan last price yaitu harga terkini dari Binance. Baik, ini adalah contohnya. Kita bisa lihat contoh trailing stop pada gambar ini. Di sini harga pasar sekarang dengan ditandai garis abu-abu dan ada jarak 5% dengan trailing stop yang dinamakan callback rate. Untuk besaran callback rate kita bisa atur sendiri. Dan jika harga naik, maka titik harga trailing stop juga ikut naik dengan mengikuti callback rate 5%. Namun, jika harga pasar turun, maka trailing stop tetap bertahan dan tidak ikut turun. Ketika harga pasar naik lagi, maka trailing stop akan naik lagi dengan menjaga jarak callback rate. Dan apabila jika harga turun lagi, namun sampai melewati batas trailing stop, maka order akan otomatis ditutup pada titik ini. Kemudian kita bisa contohkan dan implementasikan di aplikasi Binance. Kita akan menggunakan koin Alpha USDT sebagai contoh dan harganya sekarang 0,6126. Kita menetapkan stop loss dan take profit terlebih dahulu karena walaupun kita menggunakan trailing stop, kita juga butuh stop loss untuk mengecilkan kerugian apabila koin yang ingin kita beli langsung berlawanan dengan order kita dan trailing stop tidak sempat aktif. Lalu untuk take profit sebenarnya opsional, namun kita bisa terapkan sebagai contoh. Untuk itu, kita akan menggunakan aplikasi TradingView karena fiturnya lebih lengkap. Kemudian pastikan teman-teman telah mendownload aplikasi TradingView. Karena di sini saya telah mendownload, jadi langsung saja kita buka. Kemudian kita pilih menu chart. Kita tap pada USDT ini, lalu kita ubah menjadi Alpha USDT sesuai dengan koin yang ada di Binance sebelumnya. Nah, di sini ada Alpha USDT dari Binance. Pertama yang kita lakukan adalah perbesar chartnya agar kita bisa mudah menandai titik harga yang kita inginkan. Pertama, kita menentukan stop loss. Sebagai contoh, kita tandai di harga 0,6051. Selanjutnya, kita akan menentukan take profit di harga 0,6302. Nah, setelah itu kita akan menandakan letak activation trailing stop, yaitu di bawah take profit. Seperti pada contoh kali ini saya akan contohkan di harga 0,6200. Nah, sekarang kita telah mendapatkan harga stop limit, take profit, dan trailing stop. Lalu kita bisa balik ke aplikasi Binance tadi, kita akan membeli koin Alpha USDT. Di sini saya akan contohkan menggunakan metode market.
karena harga kita pesan cepat tereksekusi. Jika menggunakan limit tentu saja bisa, tapi kita perlu menunggu harga kita terbuka. Kemudian harga kita sudah tereksekusi. Selanjutnya adalah kita mengatur stop loss, take profit, dan trailing stop. Pertama kita pilih metodenya menjadi stop limit sebagai stop loss. Kemudian untuk harganya kita telah tentukan tadi yaitu 0,6050. Lalu yang paling wajib adalah kita centangkan reduce only. Kenapa? Karena jika pesanan ini terbuka, maka akan menjual atau membeli koin yang ada di posisi atau sedang berjalan. Jika tidak dicentang, maka jika harga pasar menyentuh pada pesanan ini, otomatis akan membuat pesanan baru seperti stop limit pada umumnya. Kemudian proporsionalnya kita pilih semuanya, lalu kita top sell or short karena posisinya kita akan menjual koin dari pesanan kita yang menggunakan buy or long. Selanjutnya kita atur take profitnya. Metodenya kita ubah menjadi stop market sebagai take profitnya, dan harganya yaitu 0,6300. Dan yang paling wajib kita checklist reduce only. Lalu tab proporsional pilih semua, jika sudah kita top sell or short. Dan yang terakhir kita akan mengatur trailing stop. Untuk callback rate-nya kita atur saja sebesar 1,6% sebagai contoh. Jadi kita ketik 1,6, lalu untuk activation-nya kita atur 0,6200. Jadi trailing stop akan aktif jika harga pasar telah menyentuh di harga 0,6200. Dan jangan lupa centangkan reduce only dan tab proporsional 100%. Lalu tab sell or short. Nah kita lihat pada bagian open order ini sudah ada 3, yaitu stop limit sebagai stop loss, stop market sebagai take profit, dan trailing stop. Jadi kita tinggal menunggu harga pasar naik atau turun. Jika turun hingga 0,605, kita akan mengalami kerugian yang tidak terlalu tinggi karena telah menggunakan stop loss. Jika harga naik mencapai 0,62, maka trailing stop akan aktif dan keuntungan akan terkunci dengan callback rate 1,6%. Lalu jika harga sudah menyentuh di 0,63, maka posisi kita akan ditutup karena sudah melakukan take profit. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk fitur trailing stop akan sangat berguna untuk mengamankan keuntungan dan mencegah kerugian, sehingga memudahkan trader untuk melakukan trading di future Binance. Baik, sekian video fitur trailing stop di Binance Future. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.